الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ghazaliyah, wakil ketua FPI bidang dakwah, yaitu Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa. Begitu pula segenap jawara dan segenap pengurus DPW FPI Jakarta Barat, semua asatid, kiai, habaib, sesepuh, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan, ini maulid tapi Isra Mi'raj lagi. Oh, Isra Mi'raj, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, salah satu nikmat yang paling besar yang kita miliki pada saat ini adalah nikmatul Islam. Makanya dikatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan cukuplah Islam untuk sebaik-baiknya nikmat. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Al Habib Abdullah Al Haddad mengatakan dalam salah satu syairnya, nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha, ni'matul islami akbar ni'amin halat bisaha. Saat ini kita sama-sama memiliki nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Bahkan saudara, betul, yang namanya nikmat itu banyak. Ada nikmat sehat walafiat, ada nikmat harta, ada nikmat keluarga, ada nikmat kelapangan, saudara. Tapi nikmat-nikmat ini Allah berikan bukan hanya kepada orang yang Allah cintai, tapi Allah berikan juga kepada orang yang Allah murkai, saudara. Sehat walafiat, bukan cuma orang Islam aja yang sehat, orang non muslim, orang kafir juga banyak yang sehat, betul? Panjang umur, bukan cuma orang Islam aja yang panjang umur, orang kafir juga banyak yang panjang umur, betul? Kaya, bukan cuma orang muslim aja yang kaya, orang kafir juga banyak yang kaya. Nikmat-nikmat ini Allah berikan kepada yang Allah cinta dan yang tidak Allah cinta.
Tapi nikmat Islam hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Alhamdulillah. Makanya ibadallah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Allah perintahkan kita untuk meyakini, saudara, sebagaimana dimuat dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam, faman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saudara, Allah yang perintahkan kepada kita untuk sama-sama meyakini bahwasanya agama yang benar cuma beda, Pak Bu, jangan salah kaprah. Kadang-kadang saya sering dengar orang yang mengatakan agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang paling benar adalah Saya mau tanya, kata-kata seperti ini benar atau salah? Kurang kompak, benar apa salah? Kalau menurut saya itu kata-kata kurang tepat, Pak Bu. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena kalau dikatakan paling benar, kata-kata paling itu biasanya digunakan, atau agama yang paling benar ya, kata-kata paling itu biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua hal, satu hal dengan hal lainnya, saudara. Dan semua hal tersebut ada titik temu dalam sifat. Contohnya, ada dua orang, yang satu namanya Tono, yang satu namanya Tony. Tono sama Tony ini dua-duanya gendut luar biasa, saudara. Saking gendutnya, maaf kalau kentut kagak kedengeran, saudara. Gendut, dua-duanya gede. Tono gede, Tony gede. Tapi Tono beratnya 150 kilo, Tony beratnya 125 kilo. Tahu-tahu saya mengatakan Tono adalah orang paling berat di kampung ini. Saya mau tanya, kalau saya Tono lebih berat atau orang yang paling berat dibandingkan Tony? Kalau saya katakan Tono lebih berat dari Tony, berarti Tony berat apa kagak? Tony gendut apa kagak? Berarti dua-duanya gendut. Cuman si Tono lebih gendut, saudara. Dua-duanya punya sifat gendut, cuman yang satu lebih gendut dari yang lain. Begitu juga Islam. Kalau kita katakan Islam agama yang paling benar, berarti yang lain benar juga. Cuman Islam yang paling benar. Enggak begitu, saudara. Prinsip kita sebagai umat Islam, cuma Islam agama yang benar. Selain Islam tidak Selain Islam kah? Selain Islam kah? Selain Islam kah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu, saudara, iman dan Islam merupakan jurang pemisah, saudara. Barang siapa yang ada iman, maka dia disebut sebagai mukmin. Barang siapa yang tidak ada iman, maka disebut sebagai Barang siapa yang ada Islam, maka dia disebut sebagai muslim. Barang siapa yang tidak ada Islam, maka dia disebut sebagai Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, agama yang benar apa? Kurang kompak, agama yang benar apa? Satu-satunya agama yang benar apa? Apa ada agama yang benar selain Islam? Apa agama yang diridhoi Allah? Apa agama yang diterima oleh Allah? Apa ada yang diterima selain Islam? Yakin, betul, iman, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya, saudara, saya kaget, saya heran. Tadi udah sama-sama kita jelaskan, iman dan Islam adalah jurang pemisah. Yang ada iman disebut mukmin, yang ada Islam disebut muslim. Tidak ada iman, tidak ada Islam, maka disebut kafir. Makanya saya heran, Pak Bu. Kemarin ini kita umat Islam di Indonesia dihebohkan. Mungkin tadi Kiai Zainuddin Ali udah membahas sebagian, Kiai. Sedikit beliau sudah bahas, saudara. Umat Islam di Indonesia dihebohkan dengan hasil bahthul masail maudu'iyah yang diselenggarakan di dalam Munas daripada Nahdlatul Ulama di Kota Banjar, Jawa Barat. Saudara, apa salah satu hasil Munas tersebut? Sebagaimana dikutip di NU Online. Saya nggak mau mengutip dari media-media lain karena ada yang mengatakan ini gorengan media, NU di sini korban media, NU kena fitnah. Saudara, saya nggak mau mengutip di media-media lain
tapi yang saya kutip dari NU Online. Walaupun saat ini judulnya sudah dirubah setelah dapat protes keras, tapi isinya tetap sama dan linknya tetap sama, tidak bisa berubah, saudara. Apa dikatakan di situ? Bahwasanya salah satu keputusan Munas NU, sebagaimana diwawancarai Abdul Muhsin Ghazali di situ, saudara, salah satu keputusan Munas NU, seorang non muslim tidak boleh lagi disebut sebagai kafir. Dalam konteks kewarganegaraan, seorang non muslim tidak boleh disebut sebagai kafir, tapi disebut sebagai muwatin, disebut sebagai warga negara. Kenapa demikian? Karena kata kafir, saudara, kata Muhsin Ghazali, di situ mengandung unsur kekerasan teologis, seakan-akan ada diskriminasi, seakan-akan ada warga negara kelas 2, saudara, sehingga supaya menjaga perasaan mereka tidak boleh disebut sebagai kafir. Saya mau tanya, jawab yang jujur, keputusan seperti ini ngawur atau tidak? Orang kompak ngawur atau tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Saudara, di kesempatan ini saya akan jelaskan, saudara, bicara soal istilah kafir supaya kita gamblang, supaya kita jelas. Saya akan bahas secara ilmiah, ibadallah. Bicara soal istilah kafir, kafir ini ada dua macam, saudara. Ada dua keadaan. Ada kalanya kata-kata kafir ditujukan kepada sesama muslim, cuma gara-gara beda pandangan, beda organisasi, gara-gara beda sebagian ritual-ritual, saudara, ibadah yang masih dalam konteks agama Islam, gara-gara beda madhab, beda pemikiran, padahal dia syahadat, tapi gara-gara ada perbedaan di kafir-kafirin, saudara. Gara-gara saudaranya ziarah kubur, oh nggak boleh ziarah kubur, ente kalau ziarah kubur minta sama kuburan, berarti kafir, ente bid'ah, ente musyrik, jangan tawasul, nanti kafir, jangan istighosah, nanti kafir. Saya mau tanya, yang seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara, kalimat kafir ketika kita tujukan kepada saudara sesama muslim, maka hukumnya haram. Salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dikutip oleh guru kami, Syekhu Masyayikhinah, Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah at-tahdhir minal mujazafati bitaksfir. Tidak boleh gampang mengkafirkan, tidak boleh gampang sesama saudaranya dianggap kafir, saudara. Betul. Makanya nggak boleh sembarangan mengkafirkan, kecuali, kata ulama, kecuali kalau memang orang ini sudah betul-betul melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, sifatnya usuliyah, sifatnya prinsipil, nggak ada perbedaan pendapat. Ulama mengatakan kalau ngelakuin itu keluar dari Islam, meyakini itu keluar dari Islam. Contohnya, saya mau tanya, ada nggak nabi setelah Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Saya mau tanya, kalau ada orang yang mengakui ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, kira-kira kafir atau tidak? Murtad atau tidak? Murtad, saudara, karena itu sifatnya prinsipil, nggak ada perbedaan. Itu sifatnya usuliyah, tidak menerima perbedaan di dalamnya, saudara. Kalau ada orang ngaku Islam tapi meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, ada kitab suci baru setelah Al-Quran seperti Ahmadiyah, maka yang seperti ini dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Saya kasih contoh lagi, ada aliran-aliran yang meyakini, saudara, meyakini bahwasanya Al-Quran yang sampai ke kita ini nggak lengkap. Al-Qurannya sudah dirampas sebagian sama sahabat, diumpetin. Udah ada perubahan di dalam Al-Quran yang sampai ke kita. Al-Quran yang sampai ke kita nggak lengkap. Ada ayat-ayat tentang Ahlul Bait yang udah dibuang, saudara. Jadi Al-Quran yang sampai ke kita sudah tidak sudah tidak otentik lagi. Ada distorsi, ada perubahan, ada yang dibuang, ada yang dikurangi. Saudara, saya mau tanya, kira-kira kalau yang meyakini Al-Quran tidak lengkap seperti ini, kafir atau tidak? Kurang kompak, kafir atau tidak? Kafir, saudara. Ini namanya pelanggaran yang sifatnya usuliyah. Maklum minad din bid darurah mujma' alaih. Ulama sepakat kalau hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti itu, kalau ada orang yang meyakininya walaupun zahirnya dia muslim tapi dia keluar dari agama Islam, tapi yang berhak menghukumi dia sebagai kafir bukan kita orang awam, seenaknya berhak menghukumi dia sebagai kafir, tapi penghukuman kafir dikembalikan kepada ulama supaya umat Islam tidak gampang-gampang mengkafirkan. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu mengkafirkan sesama muslim bahaya atau tidak?
Orang kompak mengkafirkan sama muslim bahaya atau tidak? Apa boleh kita mengkafirkan cuma karena perbedaan pendapat? Apa boleh kita mengkafirkan cuma karena perbedaan pilihan politik? Apa boleh kita mengkafirkan cuma karena beda organisasi? Yakin? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua, kalau tadi kafir ditujukan kepada sesama muslim, hukumnya haram, gampang mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua, kafir ini ditujukan kepada non muslim. Maksud saya ditujukan ini bukan berarti kita ketika ngomong sama non muslim kita panggil kafir, kafir, nggak begitu, saudara. Saya bertetangga sama orang non muslim, sama orang kafir 20 tahun. Depan, kiri, kanan tetangga saya Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, saudara. Saya bertetangga sama non muslim, sama kafir bertahun-tahun, nggak pernah kita ribut, saudara. Hubungan baik-baik saja, dan nggak pernah sekalipun saya manggil dia kafir, saudara. Itu nggak perlu dijelasin lagi, udah jelas. Sama kayak kita berteman sama orang Jawa, apa pantas kita panggil Jawa? Berteman sama orang Sunda, apa pantas kita panggil Sunda? Berteman sama orang Betawi, apa pantas kita panggil Betawi? Saya tanya, begitu Sunda apa kagak? Yang begitu sopan apa kagak? Itu teman begitu, teman Sundelan, saudara. Betul betul. Masya Allah, enggak, itu etika kita udah paham, nggak perlu diajarin. Kalau dalam bicara sehari-hari nggak pernah kita panggil dia begitu, saudara. Cuman yang saya permasalahkan pengkategorian. Ketika kita kategorikan, kita golongkan orang-orang di luar Islam sebagai kafir, itu penggolongan datangnya bukan dari manusia, saudara, tapi golongan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Jadi istilah kafir datangnya bukan dari habaib, bukan dari kiai, bukan dari ulama, bukan dari tuan guru, tapi itu datangnya dari Allah. Allah yang menggunakan istilah kafir dalam Al-Quran, saudara. Bahkan saya baca keterangan dari sebagian ulama di Al-Quran itu, Pak Bu, ada istilah kufur di Al-Quran, al-kufru wa mustaqqatuha. Kufur itu asal kata kafir dalam bahasa Arab, ibadallah. Kufur dan yang berkaitan dengan kufur, yang dilahirkan dari kata kufur. Kafir, kufar, kafur, kafiruna, kafaru pakai fi'il madhi, yakfuruna pakai fi'il mudhari. Saudara, kata-kata yang mengambil usul kata kafir dalam Al-Quran itu, kata ulama, ada lebih dari 600 kata, saudara. Lebih dari 600 kata Allah yang pakai istilah dalam Al-Quran. Lalu sekarang kau katakan jangan pakai istilah itu kurang sopan, itu kurang baik, takut menyinggung perasaan. Jainuddin Nachiro. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya mau tanya, apa ada istilah yang lebih baik dari istilah Allah? Apa ada demikian? Apa ada bahasa yang lebih baik dari bahasa Allah? Apa ada kata-kata yang lebih baik dari kata-kata Allah? Nggak ada, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, ibadah Allah. Nggak sampai di situ, saudara. Bukan cuma Allah yang pakai kata-kata itu, yang pakai kata-kata itu Nabi, saudara. Berapa banyak hadis yang memuat istilah kafir, saudara. Bahkan saya kaget ketika Profesor Dr. Said Agil Sirot, pimpinan PBNU, menyatakan apa? Katanya ketika Nabi di Madinah, Nabi tidak mengucapkan kalimat kafir. Kata siapa, saudara? Bahkan dalam piagam Madinah yang menjadi kesepakatan muslim dan non muslim, muslim dan kafir, saudara, di piagam Madinah ada kata-kata kafir secara eksplisit, secara jelas, secara gamblang. Kata siapa? Nabi tidak mengucapkan kafir. Jangan bodohi umat, jangan nipu umat, saudara. Betul. Masya Allah, Nabi ucapkan itu kata-kata. Kenapa kita ribut, saudara? Bukan sampai di situ. Ulama dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in, sampai zaman salafun soleh, berapa banyak di kitab-kitab mereka kata-kata kafir, saudara. Bahkan pendiri NU sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari, berapa banyak beliau mengatakan kata-kata kafir dalam kitabnya, saudara. Jadi kenapa harus ribut, ibadah Allah? Dan nggak sampai di situ, saudara. Kata-kata kafir ini jangan dipahami sebagai cacian, jangan dipahami sebagai kata-kata untuk merendahkan, jangan dipahami sebagai kata-kata untuk diskriminasi, saudara. Kata-kata kafir adalah terminologi, adalah istilah di dalam Islam untuk orang-orang yang untuk orang-orang di luar Islam. Jangan kagetan. Bukan cuma Islam aja yang punya istilah untuk orang-orang di luar agamanya, saudara. Agama lain selain Islam juga ada. Mari sama-sama kita lihat, saudara.
Di dalam agama Hindu, orang-orang non-Hindu disebut Maitra. Disebut apa? Maitra. Jadi ini yang hadir tablik akbar. Ini di mana nih daerah namanya nih? Meruya. Yang hadir tablik akbar di Meruya. Ini disebutnya kalau kata orang Hindu Maitra, saudara. Karena kita bukan orang Hindu. Kalau orang Hindu mau meyakini yang benar cuma agama Hindu, selain Hindu salah, selain Hindu Maitra, silahkan. Itu hak mereka. Kita nggak boleh memaksakan mereka untuk meyakini kebenaran Islam, saudara. Kalau mereka mau meyakini cuma agama mereka doang yang benar, itu hak mereka. Tapi prinsip kita umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kita umat Islam, kita punya hak bahkan kewajiban untuk meyakini yang benar cuma Islam. Selain Islam adalah kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau Hindu julukin kita Maitra, kita nggak repot. Emang kita Maitra, kita bukan Hindu, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Mari kita lihat agama Buddha. Di dalam agama Buddha ada istilah untuk orang-orang non Buddha. Apa istilah untuk orang-orang non Buddha, saudara? Yaitu Abrahma Charya Fasa. Bisa apa kagak lo nyebut lo? Saya nyebut itu berasa jadi sahrukan, saudara. Abrahma Charya Fasa. Artinya apa? Ya artinya non Buddha. Kita nih yang di sini yang hadir tablik akbar, menurut pandangan orang Buddha, karena kita Muslim bukan Buddha, kita adalah Abrahma Charya Fasa, saudara. Kalau orang Buddha mau meyakini cuma agama Buddha yang benar, selain Buddha salah, selain Buddha Abrahma Charya Fasa, silahkan. Itu hak mereka. Kita nggak boleh memaksa mereka untuk meyakini kebenaran Islam. Prinsip kita jelas, lakum dinukum. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Kalau kau meyakini agama benar, silahkan, kami tidak memaksa. Tapi bagi kami, keyakinan kami berat, yang benar cuma Islam. Selain Islam kah? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah orang Meruya dijelasin jelas. Ada di sono profesor dijelasin nggak paham-paham, saudara. Ini profesor yang seperti ini, kalau bahasa kerennya keterbelakangan intelektual, saudara. Tapi kalau bahasa orang mertua, goblok, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi bahasa kafir bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjelekkan. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita paham istilah kafir, justru lebih santun, bahkan paling sopan, paling halus dibandingkan istilah agama lain, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kafir itu bahasa Arab, diambil dari kata-kata kafaro. Kafaro ini bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab Ibn al-Mandur. Kafaro artinya ghatta yughatti taghtiyatan. Apa arti ghatta yughatti taghtiyatan? Artinya menutup. Jadi kalau kita bilang ada orang kafir, artinya itu orang yang menutup. Kenapa dinamakan menutup? Karena dia menutup kebenaran Islam dari dirinya. Dia tidak mau menerima Islam sebagai agamanya. Dia menutup kebenaran Nabi Muhammad. Dia menutup keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup agama Islam dari dirinya. Bahasa lainnya, dia tidak mau masuk Islam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saudara, kata-kata menutup, kata-kata kafir nggak kasar. Dari mana kita tahu nggak kasar? Mari kita bandingkan dengan istilah lainnya, saudara. Kalau di Islam istilahnya kafir artinya menutup. Coba kita lihat di agama Kristen. Di agama Kristen, di Bible dimuat, saudara, ada istilah untuk orang-orang non-Kristen. Bagaimana mereka nyebut orang-orang non-Kristen? Domba-domba tersesat, saudara. Jadi ini jamaah yang hadir tablik akbar, domba-domba nyasar ke Meruya, saudara. Itu istilah dalam agama mereka, silahkan. Bebas, kita nggak perlu marah, saudara. Itu istilah internal mereka. Umat Islam nggak perlu marah. Mereka punya hak untuk meyakini yang benar cuma Kristen. Selain Kristen salah, selain Kristen domba-domba tersesat, itu hak mereka. Kita tidak ada hak untuk memaksakan mereka, saudara. Betul. Tapi prinsip kita umat Islam, lakum dinukum. Kalau kau mau meyakini agamamu benar, itu urusanmu. Tapi prinsip aku, jangan dicolek-colek. Yang benar cuma Islam. Selain Islam adalah kah? Saya mau tanya orang Meruya, jawab yang jujur. Yang jujur pakai perasaan, saudara. Lebih halus mana? Domba tersesat apa kafir?
Domba tersesat apa kafir? Lebih sopan mana domba tersesat apa kafir? Lebih lembut mana domba tersesat apa kafir? Yakin? Betul. Jadi nggak kasar, nggak perlu tersinggung saudara. Justru sebaliknya, kalau kita katakan orang Kristen bukan kafir, dia mesti tersinggung saudara. Kenapa mesti tersinggung? Karena kalau saya bilang dia bukan kafir, berarti dia muslim dong. Sama seperti Islam, kalau dia muslim berarti dia beriman, padahal dia nggak mau agama Islam, berarti kita paksa saudara dia untuk masuk Islam. Saya mau tanya, kalau begitu berarti kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Jadi jangan sembarangan. Dan nggak sampai di situ saudara, mari kita bandingkan lagi kalimat kafir dengan istilah agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi, orang-orang di luar Yahudi disebut sebagai goyim saudara. Disebut sebagai apa? Goyim. Sebagai apa? Goyim. Apa artinya goyim, Beb? Goyim itu makhluk, bukan manusia. Bahkan saya pernah baca keterangan di Talmud. Talmud itu kitabnya agama Yahudi sekarang. Di Talmud itu ada penjelasan orang-orang selain Yahudi itu adalah babi, saudara. Ada penjelasannya. Oke lah, saya nggak mau kutip ini, mungkin terlalu kasar. Goyim. Goyim artinya makhluk non manusia. Kalau orang Yahudi mau meyakini yang benar cuma Yahudi, selain Yahudi salah, silahkan, itu urusan mereka saudara. Kita nggak punya hak. Kalau mereka mau meyakini yang benar cuma Yahudi, yang selain Yahudi goyim, itu urusan mereka, kita nggak perlu marah. Tapi kita umat Islam punya prinsip lakum dinukum, yang benar cuma agama Islam, selain Islam kah? Jawab lagi yang jujur orang meruya. Kalau begitu goyim sama kafir lebih lembut mana? Goyim sama kafir lebih halus mana? Goyim sama kafir lebih santun mana? Yakin? Betul. Makanya ibadah Allah nggak perlulah cuma dengan dalih ngejaga perasaan, ngerubah istilah yang ada dalam Al-Quran. Nggak perlu saudara. Dari dulu sampai terakhir umat Islam di mana-mana pakai istilah kafir saudara. Kenapa dipakai? Karena itu istilah bukan penghinaan. Istilah itu bukan untuk merendahkan, tapi istilah tersebut hanya istilah untuk orang-orang yang di luar Islam. Cuman karena kita sering dengar, jadi kesannya menghina saudara. Padahal bukan menghina. Justru kalau orang non muslim dibilang bukan kafir, itu yang mesti tersinggung. Karena sama aja dia paksa, kita paksa dia masuk Islam saudara. Dan kalau sebenarnya kalau cuma gara-gara takut jaga perasaan saudara, mesti ngerubah-rubah, bisa kacau agama saudara. Gara-gara mau jaga perasaan mesti dirubah semuanya, kacau agama. Saya kasih contoh. Di Al-Quran babi haram apa kagak? Haram apa kagak? Haram. Di Jakarta yang makan babi ada apa kagak? Banyak. Betul. Kalau babi haram, tahu-tahu ada yang makan babi, kita bilang sama dia, babi haram. Kira-kira dia tersinggung apa kagak? Tersinggung apa kagak? Tersinggung saudara. Gak boleh deh. Jangan sampai kita bikin umat lain tersinggung. Ini namanya intoleran. Ini nggak baik. Nggak sesuai dengan tuh NKRI. Nggak boleh babi kita sebut haram. Terus kalau nggak disebut haram, apa? Supaya nggak tersinggung, sebut aja makanan darurat, saudara. Babi disebut makanan darurat, kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Oh sampai di situ. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang isinya kecaman kepada orang kafir. Di Al-Quran ada ayat yang mengatakan orang kafir masuk neraka, di dasar neraka. Ada ayat yang mengatakan saudara bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah, mereka orang-orang kafir adalah seburuk-buruknya manusia saudara. Saya mau tanya, kira-kira orang katakan seburuk-buruknya manusia tersinggung apa kagak? Tersinggung apa kagak? Nggak boleh dong Beb kalau begitu. Ini nggak boleh. Ini namanya menghina, merendahkan orang lain. Walaupun ada di Al-Quran, jangan. Ini nggak cocok dengan NKRI, mesti dirubah. Kalau begitu rubah apa? Jangan pakai seburuk-buruknya manusia, rubah jadi kurang oke, saudara. Saya mau tanya, ayat dirubah-rubah seperti ini kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Nggak sampai di situ, saudara. Habib, jangan pakai istilah anjing. Anjing itu kasar, Habib. Nanti kalau pakai istilah anjing, akhirnya anjing tersinggung, ibarat Allah. Terus pakai istilah apa Beb? Kalau manggil anjing jangan anjing, pakai istilah non kucing, saudara. Nggak sampai di situ, jangan pakai istilah setan Beb. Setan itu kasar.
Nanti kalau pakai istilah setan, nanti setan tersinggung. Jangan pakai istilah setan, pakai istilah apa? Non malaikat. Nggak sampai di situ ibarat Allah. Habib, di Indonesia warga negara orang yang masuk Indonesia nggak boleh dikatakan kafir. Nanti di akhir zaman Dajjal itu di jidatnya tertulis kafir, saudara. Begitu masuk Indonesia, masuk bandara, nanti sama imigrasi dihapus kafir jadi non muslim, saudara. Saya mau tanya, kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Jadi tolong jangan bodoh-bodohin umat, jangan dirubah-rubah seenaknya. Kalau semua dirubah-rubah dengan alasan itu, akhirnya kacau. Cukup, prinsip Islam itu sudah adil, sudah nikmat, lakum dinukum, bagiku agamamu, bagimu agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita saling menghormati, saling menghargai. Orang non muslim nggak boleh kita kata-katain, saudara. Nggak boleh kita hina, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita rampas hartanya. Selama mereka baik sama kita, maka kita harus lebih baik lagi dengan mereka, saudara. Nggak boleh, apalagi sampai kita tumpahkan darahnya. Mereka yang bukan saudara kita seagman, mereka saudara kita sebangsa setanah air. Mereka yang bukan saudara kita se-Islam, mereka adalah saudara kita sesama kemanusiaan. Nggak boleh kita ganggu orang-orang non muslim, apalagi kafir dhimmi. Selama mereka baik kepada kita, maka kita harus untuk baik kepada mereka. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, istilah kafir berarti kasar atau tidak? Istilah kafir menghina atau tidak? Siap jaga istilah Al-Quran, siap pertahankan istilah Al-Quran. Takbir, sallu ala nabi. Terus ada lagi yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi di Arab Saudi, Beb, ini lagi viral nih, mereka jadiin pembelaan. Di Arab Saudi, Beb, begitu kita mau masuk Mekah, itu kan kalau mau masuk wilayah haram, itu khusus wilayah muslim. Begitu jalan mau masuk Mekah, mau masuk haram, tanah haram, saudara, itu ada tulisan gede, Beb, di jalanan. Only for muslim, khas lil muslimin. Ini jalan khusus untuk orang Islam. Itu kalau lurus. Kalau belok tulisannya li ghairil muslimin, untuk non muslim. Di Arab aja pakainya non muslim, Beb. Kenapa Habib repot? Ini di Arab loh, di Mekah, di Madinah pakainya non muslim. Kenapa Habib marah-marah? Saya mau tanya, yang begini jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kapan jawabnya? Jam berapa ini? Jam 1. Lanjut ya. Ini jam segini nih, bencong juga udah tidur, saudara. Lo kira-kira lanjut apa jangan? Udah malam. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Besok sekolah. Lanjut. Takut hujan lagi. Lanjut. Masih semangat. Betul. Saya mau tanya, meruya semua semangatnya, angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saudara, orang yang pakai dalil itu adalah orang yang gagal paham, saudara. Kalau bahasa anak zaman sekarang, kebanyakan makan micin, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ibadah Allah, saya tidak mengatakan pakai kata-kata non muslim nggak boleh. Kalau kau mau pakai kata-kata non muslim silahkan. Saya sering pakai kata-kata non muslim. Yang saya permasalahkan pelarangan penggunaan kata kafir, saudara. Kau mau pilih kata kafir, kata non muslim, silakan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat, sesuai situasi kondisi, silahkan, saudara. Non muslim juga artinya kafir. Cuman yang saya masalahkan, kenapa kata-kata kafir dilarang, dimarginalisasi, dipojokkan, seolah-olah itu menghina, seolah-olah itu merendahkan. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi kata-kata non muslim nggak masalah. Di Saudi Arabia kebetulan di papan itu pakainya non muslim, tapi pemerintah Saudi nggak pernah melarang warganya menyebut kafir, saudara. Nggak pernah. Di buku-buku mereka kafir jelas, saudara. Jelas di mana-mana disebutkan, nggak ada larangan, saudara. Kita nggak pernah melarang menggunakan kata non muslim, tapi maksud saya jangan sekali-kali melarang kata-kata kafir, karena itu kata-kata datangnya dari Allah Subhanahu. Terus nggak sampai di situ, ada lagi yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi kan ini konteksnya kewarganegaraan. Habib jangan salah paham dong dengan Munas Basul Mas LNU. Itu konteksnya kewarganegaraan.
disebutnya bukan kafir, tapi disebutnya muatin. Karena kan negara kita bukan negara Islam. Di sini majemuk, di sini ada kebinekaan. Yang ada di sini bukan cuma orang Islam, ada juga non Muslimnya, ada juga orang Nasrani, orang apa namanya Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, Habib. Jadi kita sebutnya mereka bukan kafir, kita sebutnya mereka warga negara. Saudara, bukan cuma Indonesia yang di dalamnya ada beberapa agama, saudara. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi di Madinah udah ada orang Yahudi, saudara. Tapi Nabi nggak enggan menggunakan kata kafir, saudara. Nabi menyebutkan kata-kata kafir di zaman Khulafaur Rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Sayyidina Hasan. Kalau dikatakan Khulafaur Rasyidin, kata Imam Suyuti bukan cuma sampai Sayyidina Ali, tapi berdasarkan hadis Khulafaur Rasyidin itu sampai Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin bukan 4 tapi 5, saudara. Itu yang mengatakan Al Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di zaman Khulafaur Rasyidin yang 5, ibadallah, di situ mereka tetap menggunakan kata-kata kafir. Padahal ada orang-orang non Muslim, saudara, ada orang-orang kafir, orang Yahudi ada, orang Nasrani ada. Pada saat itu wilayah Islam sudah luas, saudara, mencakup banyak negara yang banyak non Muslimnya. Enggak, mereka nggak pernah ributkan kalimat kafir. Kenapa baru diributkan sekarang, saudara? Bahkan nggak sampai di situ, ibadallah. Ulama dari zaman dulu sampai sekarang, mulai dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, sampai khilafah Utsmaniyah, saudara, ada kok orang-orang kafir di dalam negara Islam, saudara. Mereka bercampur baik sama orang Islam, hubungannya baik, umat Islam nggak pernah ganggu mereka, dan ulama nggak pernah ngelarang nyebut kafir, ulama nggak pernah bilang tersinggung, saudara. Kenapa sekarang lu yang repot? Betul. Makanya ibadallah, udah dah, nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai macam-macam. Ikutin ulama-ulama kita yang istiqomah, ikutin yang jelas-jelas, ikutin yang lurus-lurus, nggak usah pakai yang macam-macam, saudara. Kenapa? Karena saya khawatir, saudara. Saya khawatir fatwa seperti ini akan menimbulkan 2 hal. Ini kekhawatiran saya. Bebas kalau saya ingin mengkhawatirkan, dan kekhawatiran saya tidak berlebihan karena kekhawatiran saya berdasar, saudara. Yang pertama, saya khawatir fatwa digantinya kata kafir ini tidak boleh disebutkan kata kafir dalam status kewarganegaraan, saudara. Saya khawatir ini akan menjadi pintu gerbang untuk penyebaran pluralisme, saudara. Apa maksudnya pluralisme, Habib? Pluralisme itu ajaran yang meyakini semua agama sama, apapun agamanya masuk surga. Kita nggak boleh menyalahkan satu agama dengan agama lainnya. Agama apapun masuk surga, kita nggak boleh kita meyakini cuma kita yang benar. Apapun agamanya yang penting dia baik, bisa masuk surga, saudara. Ada pemahaman seperti itu. Beda pluralisme sama pluralitas. Kalau pluralitas diakui sama Islam, pluralitas itu kebinekaan. Kita hidup di Indonesia, ada agama yang berbeda-beda, saling menghormati satu sama lain. Itu disebut pluralitas. Pluralitas diakui oleh agama, pluralitas tidak terlarang. Bahkan Islam mengakui pluralitas dengan aturan-aturannya. Tapi kalau pluralisme meyakini semua agama itu benar, apapun agamanya bisa masuk surga. Saya mau tanya, keyakinan seperti ini bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau, saudara. Bahaya, ini namanya campur aduk akidah. Itu yang pertama yang saya khawatirkan. Dan pluralisme ini sudah difatwa haram oleh MUI. Sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, tiga-tiganya difatwa haram oleh MUI. Bahkan MUI mengatakan ini adalah paham yang sesat, menyesatkan. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Saya khawatir. Apalagi melihat saat ini gerombolan liberal tepuk tangan luar biasa, saudara, ketika keluar fatwa ini. Saya khawatir fatwa ini akan menjadi pintu untuk masuknya pluralisme di Indonesia. Dan yang kedua, yang lebih saya khawatirkan lagi, saudara, fatwa status warga negara non muslim tidak boleh disebut sebagai kafir. Saya khawatir fatwa ini akan menjadi gerbang untuk kepemimpinan non muslim di Indonesia, saudara. Karena kemarin waktu Ahok, saudara, Ahok kalah, itu mereka waktu memperjuangkan Ahok ada target, saudara. Targetnya apa? Kalau sampai Ahok menang di Jakarta jadi gubernur, akan jadi contoh buat daerah lainnya. Tuh lihat, Jakarta ibu kota ini, muslimnya banyak, hampir 90%. Ibu kota Indonesia, negara terbesar, negara Islam terbesar di dunia, saudara. Jakarta dipimpin sama kafir, kita nggak masalah. Kenapa daerah lain mesti ribut, saudara? Itu ada target. Umat Islam mau dibikin yakin seperti itu, saudara. Mau digiring opini habis-habisan. Tapi alhamdulillah, karena Ahok longsor dan lengser berkat perjuangan umat Islam, akhirnya itu gagal, ibadallah. Bahkan spirit menjatuhkan pemimpin kafir itu merambat ke daerah-daerah lainnya.
di Kalimantan Tengah tadinya dipimpin gubernur kafir padahal mayoritas muslim saudara. Begitu Jakarta kalah Ahok, semangat ini merambat ke Kalimantan Tengah. Sekarang Kalimantan Tengah dipimpin gubernur muslim, alhamdulillah. Begitu juga di Kalimantan Barat saudara, di Kalimantan Barat 2 periode dipimpin gubernur non muslim saudara, kalah biasanya umat Islam. Tapi begitu di Jakarta menang, akhirnya semangat ini menular ke Kalimantan Barat. Sekarang Kalimantan Barat yang menang gubernur muslim, alhamdulillah. Oleh karena itu saudara, kalau dibilang statusnya secara kewarganegaraan, dia nggak boleh disebut sebagai kafir di mata negara saudara, berarti artinya hukuk haknya sama, kewajibannya sama. Oh berarti dia bebas untuk jadi gubernur, bebas untuk jadi bupati, bebas untuk jadi presiden. Rakyat ingin digiring untuk ke sana saudara. Oleh karena itu demi Allah kami akan pertahankan saudara, negara ini tidak boleh dipimpin oleh orang kafir saudara. Ya, kita hormati mereka, kita tidak boleh sakiti mereka, kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Tapi saudara, urusan kepemimpinan ini bukan ranah toleransi, tapi ini ranah prinsip ibadah Allah. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh diam, umat Islam tidak boleh tidur. Segala sesuatu upaya yang ingin mengarah supaya non muslim jadi pemimpin negeri ini wajib untuk kita lawan. Apapun yang terjadi saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, kita tidak akan pernah mundur untuk pertahankan pemimpin muslim di Indonesia saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya sekali lagi saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap bela akidah. Takbir. Sallu ala Nabi. Dan yang terakhir sebelum saya tutup ceramah saya mau tanya orang meruya, jawab yang jujur. Kangen gak sama Habib Rizik? Yakin? Betul? Pengen Habib Rizik pulang? Benar? Serius? Kalau antum kangen sama beliau, beliau jauh lebih kangen lagi kepada antum semua saudara. Beliau sudah kangen luar biasa terhadap negeri yang kita cintai ini. Akan tetapi saudara, akan tetapi ibadah Allah, beliau ini udah lama pengen pulang ke Indonesia. Tapi status beliau dicekal, tidak bisa keluar dari Saudi Arabia saudara. Jangankan ke Indonesia, ke negara-negara di sekitar Saudi pun beliau nggak bisa keluar dari Saudi, dicekal, ada masalah. Loh emang beliau ada masalah apa dengan Saudi Arabia? Sebetulnya nggak ada masalah dengan Saudi. Hubungan Saudi dengan Habib Rizik sangat bagus. Saudi memperlakukan Habib Rizik dengan sangat baik, luar biasa, dengan terhormat diperlakukan ibadah Allah. Tapi kok bisa sampai ada masalah seperti itu Beb? Apa penyebabnya sampai beliau dicekal? Iya saudara, jadi dicekal ini udah lumayan lama, udah hampir 1 tahun. Pencekalan ini awal mulanya jadi bukan dari Saudi masalahnya, dari Indonesia. Ada intelijen nakal saudara, intelijen busuk yang mengirim informasi fitnah ke intelijen Saudi Arabia saudara. Jadi dikirim informasi fitnah dari sini, apa dikatakan dengan data-data yang digiring sedemikian rupa. Oh hati-hati Saudi ini, Habib Rizik ini jaringan teroris internasional, Habib Rizik ini pendana terorisme, Habib Rizik ini pendukung setia ISIS saudara, Habib Rizik ini adalah bla 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 bla, difitnah macam-macam. Kalau nggak salah sampai 25 fitnah saudara. Sampai-sampai beliau sempat lagi di rumah makan, keluar dari rumah makan, mobil beliau di stop, sampai sempat dimasukin ke mobil kerangkeng saudara. Luar biasa. Sudah di sini dizalimi, dikriminalisasi, sampai sana tetap dikejar-kejar, dikerjain ya Allah. Tapi alhamdulillah beliau tegar, beliau lawan saudara, beliau lawan melalui jalur hukum dan jalur formal. Akhirnya pihak Saudi Arabia percaya sepenuhnya bahwasanya semua ini adalah fitnah, dan alhamdulillah cekal beliau sempat dicabut, alhamdulillah. Akan tetapi saudara, belum sempat apa-apa baru cekal dicabut. Waktu itu akhirnya 212 baru cekal dicabut. 212 di Jakarta, reuni akbar 212. Orang meruya pada hadir apa kagak? Alhamdulillah. Akhirnya ketika reuni akbar 212 ibadah Allah, pada saat itu saudara, karena yang hadir lebih dari 10 juta, reuni membludak luar biasa. Akhirnya ada yang panik kebakaran jenggot saudara. Bukan kebakaran jenggot, dia nggak punya jenggot, kebakaran ubun-ubun saudara. Ada yang panik, ketakutan luar biasa. Akhirnya melakukan fitnah lagi, bikin masalah, dan akhirnya beliau dicekal lagi, dan sampai sekarang beliau masih dicekal. Innalillahi. Jadi kalau dari sini omongannya enak. Itu Habib Rizik kan kalau mau pulang bisa pulang. 2 kasusnya sudah SP3, yang lain belum naik penyidikan saudara.
Sudah SP3 yang 2 kasus. Kalau pulang tinggal pulang. Kenapa nggak pulang? Berarti pengecut, saudara. Ini sebaliknya, dibalik. Beliau justru pengen pulang, tapi ada yang takut kalau sampai beliau pulang, beliau akan memimpin umat untuk perubahan, saudara. Betul. Makanya sekali lagi saya mau tanya, orang kedoya, bukan orang kedoya, orang meruya, jawab yang jujur, yang jujur, jawab sama saya kompak. Mau Habib Rizik pulang? Yakin? Betul? Benar? Saudara, kalau pengen beliau pulang, maka kita harus buat gerakan besar-besaran. Apa yang kita harus buat gerakannya, saudara? Ya, kita harus buat gerakan besar-besaran. Yang pertama di dunia maya, dan yang kedua di dunia nyata. Bagaimana cara bikin gerakan di dunia maya? Dunia maya ini saat ini pengaruhnya sangat besar untuk penggiringan opini, saudara. Bagaimana caranya? Yang punya WA, yang punya Twitter, yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya Line, yang punya apa lagi? Bukan TikTok, bukan. Kelihatan muka-muka TikTok, saudara. Yang punya media sosial lainnya, saudara, yang punya pet dan lain sebagainya, yang punya medsos, gunakan medsosmu untuk membela ulama. Bagaimana caranya? Di foto profil, di status, di postingan, di Instastory dan lain sebagainya. Terus jangan berhenti-berhenti, pasang foto Habib Rizik yang besar dengan tulisan stop kriminalisasi ulama, pulangkan imam besar kami ke Indonesia. Setuju? 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 Jangan setuju-setuju lu bilang cinta tapi pasang foto profil aja kagak mau, saudara. Pasang foto profil aja berat, pengen Habib Rizik pulang, tapi pasang profil kagak mau. Yang dipasang foto profil pacarnya aja, saudara. Udah gitu manggilnya Abi Umi lagi. Unyil. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Kenapa harus pasang di media sosial seperti itu, Habib? Karena ini namanya perang opini, saudara. Semakin kuat opini, maka semakin mudah Habib Rizik untuk dilepaskan cekalannya, maka semakin tertekan yang ada di sini, ibadallah. Perang opini, pasang di mana-mana, bikin sampai mereka setiap buka medsos lihat muka Habib Rizik lagi. Setiap buka medsos lihat muka Habib Rizik, buka WA lihat muka Habib Rizik, buka Twitter lihat muka Habib Rizik, buka Facebook lihat muka Habib Rizik, sampai palanya pusing, sampai pingsan kelojotan, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Insya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengen Habib Rizik pulang, yang kedua kita mesti bikin gerakan bukan cuma di dunia maya, tapi di dunia nyata. Bagaimana caranya, Beb? Saya minta semua yang hadir di sini per orang. Kalau nggak bisa per orang, per 2 orang. Kalau nggak bisa per 2 orang, per keluarga, saudara. Majelis-majelis taklim, masjid dan lain sebagainya. Keluar dari tempat ini, cetak baliho, saudara. Baliho tulisan apa, Beb? Jangan ada kampanye di balihonya. Nanti Bawaslu ada alasan buat turunin. Jangan ada kampanye. Balihonya gambar Habib Rizik yang gede dengan tulisan stop kriminalisasi ulama, pulangkan imam besar kami ke Indonesia. Pasang di depan rumah kita, di kampung-kampung kita, di gang-gang kita, di masjid-masjid kita, di toko-toko kita, di perapatan-perapatan, di pinggir-pinggir jalan. Bikin mereka pusing, bikin mereka yakin bahwasanya umat ingin stop kriminalisasi ulama dan pulangkan imam besar ke Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap pasang baliho? Yang hadir berapa? 200, 500 baliho aja palanya udah pusing, saudara. Pasang di mana-mana, bikin umat sadar. Bukan cuma umat Islam saja. Ini penyakalan Habib Rizik adalah pelanggaran hak asasi manusia, saudara. Jadi bukan cuma umat Islam saja. Orang yang peduli dengan HAM pun mesti protes, saudara. Orang yang peduli dengan kebebasan warga negara mesti protes. Ini pelanggaran hak asasi manusia, pencabutan hak-hak warga negara, saudara. Siapapun mereka. Kalau Anda sekarang diam, Habib Rizik dicabut hak asasi manusianya dilanggar, hak warga negara dilanggar, nggak menutup kemungkinan besok Anda yang akan diperlakukan seperti ini, saudara. Besok Anda yang akan menjadi korban hak asasi manusia. Makanya saya mau tanya, kira-kira umat Islam sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kalau gerakan ini berhasil dan akhirnya beliau bisa pulang, mungkin 2 atau 3 hari sebelum pulang beliau akan umumkan kepulangannya, saudara. Beliau sendiri yang akan umumkan, saudara. Kalau beliau pulang, maka kita umat Islam rame-rame kita jemput beliau ke bandara. Setuju? Setuju? Siap jemput beliau ke bandara, siap putihkan Jakarta, siap 20 juta umat Islam di Jakarta, siap putihkan Jakarta, siap pecahkan rekor dunia, siap jemput imam besar kita. Takbir, takbir,
Takbir. Shallu ala nabi. Dan terakhir sebelum saya tutup ceramah saya pengen ingetin, ini sebentar lagi kan kita pilpres, betul? Saya pengen ingetin umat Islam, sebentar lagi kita pilpres, ya, suasana panas, jangan bikin suasana tambah panas, jangan caci maki, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan satu sama lain, jangan saling mengolok-olok, saudara, jangan, karena bagaimanapun persatuan itu nomor satu, betul? Persaudaraan nomor satu, betul? Sopan santun nomor satu, betul? Akhlakul karimah nomor satu, betul? NKRI nomor satu, betul? Urusan pilih presiden nomor dua, saudara. Setuju? 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 Persaudaraan nomor berapa? Kekompakan, etika, akhlakul karimah, kasih sayang, urusan presiden nomor takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka terakhir sebelum saya tutup, saya mau ajak orang meruya baca pantun. Setuju? Tapi saya mau orang meruya jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Kurang kompak, kurang kenceng, kurang mantul, kurang keras. Cakap. Bagaimana jawabnya? Kurang kencang. Coba saya tes dulu. Lu keselak kecebong lo. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah insyaallah. Cukur kumis tim Meruya Utara. Tuh gambar kumisnya gede tuh, saudara. Insyaallah. Cakep. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangan, suarakan takbir sekuat tenaga. Suaranya bukan ganti presiden, bukan perubahan presiden. Kalau jamaah suarakannya takbir sekuat tenaga, angkat tangan, tunjukkan nomor dua, kita goncangkan Meruya dengan takbir. Setuju? 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 Ada ibu-ibu pakai konde. Kurang kenceng, ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Alhamdulillah orang Meruya semua udah ikut hasil ijtima ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya baca pantun itu aja, saudara. Cuman saya senang setiap saya baca pantun itu ada banteng satu kandang mati, saudara. Di Meruya Utara ada kandang banteng apa enggak? Ada. Ada. Periksa sekarang bantengnya udah pada mabok, saudara. Alhamdulillah. Makanya terakhir sama-sama kita baca sholawat badar. Sama-sama semua yang kompak dengan niat mencari Allah berkahnya Rasulullah dan ahlul badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua yang kompak, semuanya semua sama-sama hadrah ikut. Ayo semua. Salatullah la taha rasulillah. Salatullah la yasin. Kurang keras. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah ala yasin. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna billah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna. Wa kulli ya Rabb bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ya Rabb. Sama-sama semua.
ilahi sa umma minal afati wan nikma ilahi sa ya Allah diwan nikma wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ya Rasulullah. Semuanya Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Allah Allah Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami, Al-Quran kurang keras pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan Allah Allah aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya takbir, Allahu Akbar. Al-Quran kurang keras semuanya, Al-Quran ya Allah ya Rabb ij'alil Quran syafi'an lana fil qiyamah ya Allah waj'alna wa auladana min ahlil Quran ya Rabb. Al-Quran imam kami ya Habibullah ya Rasulullah. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Takbir, takbir, takbir. Sekali lagi umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap 2019 ganti presiden. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan penguburan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara waqdi lana wa lahumul hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat-hajatnya oleh Allah, insyaallah semua dikabulkan oleh Allah taala.
واقض لنا ولهم الحاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى روح الوالد عبد الرحمن بن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.